Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami dari kelompok 3 sedang berada di salah satu situs bersejarah di Kota Semarang, yakni Lawang Sewu. Nah, Lawang Sewu sendiri merupakan salah satu destinasi dari virtual tour. Nah, mau tahu apa aja yang ada di Lawang Sewu? Mari ikuti kami. Virtual tour adalah sebuah simulasi suatu lingkungan nyata yang ditampilkan secara online. Biasanya terdiri dari foto, panorama, video, atau model maya dari lokasi yang sebenarnya dengan menggabungkan unsur multimedia seperti efek suara, background musik, narasi, dan tulisan. Virtual tour pada Lawang Sewu dibuat dalam bentuk 3 dimensi dengan kontrol tombol keyboard dan mouse. Bagi yang belum pernah mengunjungi Lawang Sewu, kita bisa mengunjunginya melalui tur virtual yang dilakukan dengan via Zoom bersama PT Kereta Api Pariwisata atau Kawisata. Nah, kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya mereka untuk menghadirkan traveling kepada masyarakat yang sudah rindu traveling di saat pandemi. Masyarakat bisa mengikuti kegiatan tur virtual ke Lawang Sewu, tetapi tetap aman beraktivitas di rumah saja, sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Lawang Sewu sendiri merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang menyimpan banyak cerita menarik yang patut diketahui oleh masyarakat. Tidak hanya itu, gedung tersebut merupakan aset yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia Persero yang dikelola oleh Kawisata. Alasan dipilihnya Lawang Sewu sebagai tempat untuk menjelajahi secara virtual adalah karena gedung tersebut merupakan ikon kota Semarang. Banyak cerita sejarah dan fakta unik di Lawang Sewu, seperti sejarah gedung Lawang Sewu yang juga berkaitan dengan sejarah kereta api Indonesia, jumlah pintu, arsitektur bangunannya, serta multifungsinya gedung Lawang Sewu. Dalam virtual tour nanti, konsepnya adalah dilakukan secara online dan dipadu oleh seorang pemandu wisata yang berada di Lawang Sewu. Beberapa lokasi yang akan dijelajahi antara lain area gedung Lawang Sewu, balkon, lantai 2 dan balkon lantai 3, dan area-area lainnya. Selain di Lawang Sewu juga ada sistem virtual tour juga yang sudah dikembangkan di tempat wisata di negara lain. Seperti di Malaysia, ada tempat wisata Perlis yang menggunakan virtual tour juga. Berbicara mengenai sejarah Lawang Sewu, pastinya belum banyak yang tahu bagaimana Lawang Sewu dalam segi, dan pastinya tidak banyak orang yang mengira bahwasanya Lawang Sewu merupakan bangunan yang digunakan sebagai pusat perkereta-apian oleh pemerintah kolonial Belanda. Pembangunan Lawang Sewu dimulai pada 27 Februari 1904 dan berhenti pada Juli 1907. Kemudian, pembangunan gedung bersejarah ini dimulai kembali pada tahun 1916 yang selesai 2 tahun kemudian pada tahun 1918. Lawang Sewu digunakan untuk kantor administrasi Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS,
sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland. Berbicara tentang arsitektur di Lawang Sewu, arsitek pertama yang dipercaya untuk membuat rancangan di bangunan Lawang Sewu yaitu Insinyur P.D. Riau. Kantor NIS pertama berada di stasiun Semarang. Namun, karena tempat itu tidak lagi muat, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Meskipun secara resmi, bangunan ini hanya beroperasi menjadi kantor administrasi NIS, bangunan ini juga memiliki sisi gelap. Selain lantai 1 dan 2, berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Nederland. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Tidak heran jika akhirnya beredar banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Lawang Sewu ini sering dijadikan sebagai tempat wisata bagi masyarakat kota Semarang dan sekitarnya karena bangunannya yang kadang terdengar mistis. Desain bangunan khas kolonial Belanda dan sejarahnya yang tentunya tak terlupakan. Sejarah baru muncul pada saat Indonesia sudah merdeka. Namun, gedung ini juga tak jatuh ke tangan Indonesia. Bangunan bersejarah ini berubah menjadi tempat pertempuran antara pemuda Angkatan Muda Kereta Api, AMKA, yang bertempur dengan tentara Kempetai dan Kidobutai dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, yang diawali pada tanggal 14 Oktober hingga 19 Oktober tahun 1945. Dengan alasan inilah kenapa pemerintah menjadikan gedung bersejarah Lawang Sewu menjadi gedung warisan sejarah yang wajib dilindungi. Kemudian, gedung ini mulai dikosongkan pada akhir dekade tahun 1990-an. Namun sebelumnya, gedung ini pada saat setelah merdeka beralih fungsi menjadi Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan Kantor Wilayah Perhubungan Jawa Tengah. Sampai 2013, gedung ini jadi lokasi uji nyali sebuah acara televisi dan berakhir dengan meninggalnya salah satu peserta beberapa hari setelah acara berlangsung. Karena horor yang menghantui, gedung ini pernah dinobatkan sebagai bangunan paling menyeramkan kedua di benua Asia. Setelah dinobatkan sebagai bangunan paling angker, Lawang Sewu mulai diperbaiki. Pemugaran dan renovasi selesai pada tahun 2011. Seiring berjalannya waktu, kini Lawang Sewu mulai mengadakan revitalisasi dan melakukan renovasi sehingga bangunan ini tidak begitu menyeramkan.